Sabeni, Deni Sahla, Iip, Elora, tunjukkan eksistensimu. Perfect spot for a nest. What was... Dale, I tell you, Bambi upstairs. Catelyn Anthony Davis, basement. Enjoy the barbecue, baby. Kita kenalan dulu dengan si paling pemburu bergelar pejuang suci. Dia bernama Jack Crow, berhasil memimpin memusnahkan 9 vampir. Namun si Jack merasa kalau ketua mereka sedang tidak ada di sini, tapi dia berharap semoga ini adalah sarang terakhir para vampir. Wah, apakah itu sang ketua vampir yang dimaksud si Jack, cenah gengs? Untuk merayakan keberhasilannya, Jack DKK mengadakan pesta besar. Di saat mereka sedang menikmatinya, lain dengan si Jack yang masih bingung, kepikiran kenapa pemimpin mereka tidak ada. Seharusnya dengan perkumpulan sebesar itu dia tidak meninggalkannya, dan kedatangan kita pun tidak mereka ketahui. Tapi sabodo lah, mending ke si bebeb dulu. Jadi bebebnya ini bernama Elora. Dia tahu si Jack lagi memikirkan sesuatu. Nah, supaya bisa melupakannya, diajaklah dia untuk collab di kamar. Tapi si Jack katanya mau ngambil minuman dulu dan akan segera nyusul.
Wah, dari backsoundnya mah sepertinya dia ketua para vampir yang dibantai si Jack tadi, di mana dia ujung-ujung sudah berada di kamar si Elora, lalu tiba-tiba. Sangat unik sekali cara si ketua menginfeksi manusia, gigit leher, cakra, gigit paha plus-plus, checklist dasar vampir cabul. Jadi si ketua ini datang untuk menuntut balas atas perlakuan si Jack. DKK parahnya lagi si ketua ini sampai tahu nama si Jack. Sepertinya dia memang sudah ditandai saat akan kabur si Jack menemukan si Bebek sadar dia sudah terinfeksi, tapi si Jack tetap membawanya kabur. Untungnya mobil tiguling di saat matahari mencorong dan mereka juga baik-baik saja. Jadi temannya si Jack ini, dia bernama Denny, mempertanyakan kenapa kau membawa orang yang akan menjadi vampir. Jadi setelah 24 jam hubungan telepatinya dengan si ketua vampir akan terhubung. Jadi si Elora akan dimanfaatkan si Jack untuk mengetahui keberadaan dia. Si Elora ini sadar enggak jadi vampir juga belum, tapi dikarenakan berjalan ceker capek, si Denny pun membegal mobil yang sedang diisi bensin. Hey, shut the fuck up, or I'll blow your fucking teeth out of back of your... Mereka kembali ke Sungguh Motel si Denny yang ditugaskan untuk membawa si Elora dan akan segera nyusul setelah mengurus jenazah timnya. Dia pun masuk ke dalam. Jadi yang akan dilakukan si Jack adalah mencegah supaya rekan-rekannya tidak menjadi perkumpulan vampir baru. Singkat waktu, malamnya si Denny nyewa hotel sementara si Jack nelpon seseorang. Entah itu siapa, yang jelas si Jack minta bantuan supaya mengirimkan jemputan dan dia pun langsung mendapatkan perawatan. Mau kemana cenah si vampir cabul ini keesokan harinya? Jadi ternyata para pemburu ini berada di bawah naungan Vatikan yang berpusat di Roma. Si Jack bertemu dengan utusan Vatikan, dia bernama Kardinal Alba, dikenalkan juga pada asistennya bernama Iip. Si Jack pun melaporkan kejadian pasca pembersihan sarang dan meminta saran apa yang harus dia lakukan. Karena baru kali ini si Jack berhadapan dengan ketua vampir yang sangat kuat seperti baja dan tidak bisa dibunuh. Si Iip pun bercerita tentang tim pemburu lain, kejadiannya 3 hari yang lalu. Jadi mereka kala itu sedang membersihkan satu sarang besar di Jerman, menemukan satu foto yang membuat si Jack kaget karena dia ternyata adalah ketua vampir yang sedang si Jack hadapi. Terdapat tulisan kalau diterjemahkan ke bahasa kita mah perayaan, namun belum diketahui perayaan apa yang dimaksud. Tapi menurut data yang telah Vatikan temukan, lukisan ini dibuat sekitar tahun 1340 dengan subjek lukisan bernama Sabeni, lahir di Praha tahun 1311, yang dulunya adalah seorang pendeta tapi berbalik arah melawan gereja dan memimpin pemberontakan kaum petani
menjalani Bohemia, bahkan bisa menguasai beberapa kota kecil di sana. Atas tindakannya itu, Sabeni berhasil ditangkap dan diadili atas tuduhan ajaran sesat dengan cara dibakar hidup-hidup. Tapi anehnya, setelah kematian dia ada yang melapor kalau si Sabeni berjalan di malam hari, membunuh manusia lalu meminum darahnya. Untuk memastikan pembongkaran makam pun dilakukan, dan benar saja jasad Kang Sabeni sudah tidak ada. Kasus ini dinyatakan vampirisme pertama di dunia, berbeda dari semua pimpinan vampir yang telah kamu hadapi selama ini, karena dia nomor wahid dan yang paling kuat dari seluruh tim pemburu yang dimiliki Vatikan. Satu-satunya yang selamat saat berhadapan dengan si Sabeni adalah si Jack. Maka dari itu Vatikan Pusat telah meminta supaya si Jack membuat skuad baru, tapi si Jack di sini menolak karena dia menyimpulkan bertransformasinya si Sabeni ada hubungannya dengan Vatikan. Dia juga merasa ada seseorang yang telah menjebaknya, terlebih si Kardinal Alba. Tidak bisa menjelaskan kenapa si Sabeni bisa tahu namanya, tapi meskipun begitu dia ngutus si Iip untuk tetap mendampinginya. Ya, sepertinya telepati antara si Elora dan si Sabeni sudah terjalin, tapi dia belum paham dengan itu, malah minta sebat dulu ke si Denny. Jadi si Elora ini baru sadar tapi dia masih belum menjadi vampir. Si Denny pun memberitahunya kalau kau sudah terinfeksi. Virus itu akan lebih cepat penyebarannya bila perutmu keroncongan, tapi ada satu cara untuk mencegahmu menjadi vampir, yaitu dengan membunuh si penginfeksi sebelum kamu berubah. Makanya kamu harus membantu kami untuk menemukan dia. Kita bunuh dia bersama saat matahari terbit. Can I get dressed now? Sure. Rupanya si Elora mulai depresi dengan apa yang menimpanya, tapi bundirnya berhasil digagalkan si Denny, namun dia harus tergigit oleh si Elora. Apakah si Denny bisa dinyatakan terinfeksi? Yang tidak lama dari itu ada telepon dari si Jack menanyakan di kamar nomor berapa kamu tinggal, dan setelah sampai di kamar si Jack menanyakan kenapa ada luka memar di pipinya. Si Denny pun berkata dia terpaksa melakukannya karena si Elora mencoba bunuh diri. Tapi si Denny menyembunyikan gigitan si Elora dan lukanya hanya terkena pecahan kaca saja. Sedangkan si Elora secara tiba-tiba dia kembali terhubung dengan si Sabeni. Mereka pun segera bertanya apa yang kamu lihat. Dia tidak mengerti, tapi ada secarik peta dan seorang pendeta yang dibunuh. Saat menanyakan lokasinya, yang terlihat oleh si Elora hanyalah plang menuju San Miguel, membuat mereka bingung karena koneksi si Elora keburu terputus. Tapi si Iip bisa mencari tahu daftar gereja yang ada di sana dengan cara menghubungi Kardinal Alba. Keesokannya mereka langsung ngecek ke gereja di San Miguel, dan itu seperti yang terlihat oleh si Elora. Entah apa yang sedang dicari si Sabeni. Yang jelas aparat masih belum tahu dan tidak akan percaya juga kalau pelakunya adalah vampir. Tidak ada barang yang dicuri, hanya saja ada satu pendeta lagi yang hilang tapi sudah ditemukan dengan keadaan yang tidak jauh berbeda. Get this. Si Jack masih tak habis pikir kenapa dia jauh-jauh pergi ke utara lalu nyerang pendeta tua. Tapi dari data si pendeta ini ahli sejarah. Namun si Jack penasaran dengan simbol yang ada di lukisan. Awalnya si Iip pura-pura tidak tahu, terkesan seperti menutupinya. Tapi setelah dipaksa dia pun bicara juga kalau itu merupakan pertanda astronomi di abad pertengahan mengenai matahari. Wah, si Sabeni ini telah mengumpulkan para pemimpin vampir. Semuanya ada 7 hal itu terlihat oleh si Elora dan langsung memberitahu mereka. There are 7 more with him now.
Apakah akan ada serangan terbit fajar kembali ke si Jack yang merasa kalau si Iip banyak menyembunyikan rahasia? Kali ini lebih ekstrim, terpaksa si Jack harus kasar, bahkan tak segan akan membunuhnya jika si Iip sekali lagi ngomong tidak tahu saat ditanya. Dia pun kini menjawab semua pertanyaan si Jack, mulai dari tujuan sisa benih yang katanya sedang mencari peninggalan kuno berupa salib Bergirs, juga cerita sebenarnya tentang perubahan sisa benih. Jadi sebenarnya pasca tertangkap itu sisa benih tiba-tiba saja kerasukan lalu dibawa ke sebuah kota kecil bernama Bergirs di Prancis untuk dilakukan proses eksorsis menggunakan sebuah benda antik yang mana itu sebenarnya menyalahi aturan dan sifatnya sangat terlarang, tapi upacara tetap dilakukan memakan waktu dan sangat brutal hingga terjadi sebuah kesalahan fatal, yaitu membinasakan tubuh sisa benih sebelum mengeluarkan si iblis. Alhasil, iblis yang masih bersemayam dalam jiwanya bertransformasi menjadi vampir yang haus darah. Dengan kata lain, semua firasat si Jack tentang Vatikan itu benar. Vatikan memanfaatkan si Jack untuk menangkap sisa benih tanpa harus mencederai nama baik Vatikan itu sendiri. Dan kenapa sisa benih mengincar pastor tua di San Miguel? Itu karena dialah satu-satunya pastor yang masih hidup dan tahu di mana keberadaan salib Bergirs. Jadi pasca kegagalan eksorsis, salib Bergirs selalu dipindah-pindahkan. Bahkan Vatikan saja tidak tahu di mana lokasi salib tersebut disimpan sebelum si pastor Alba menemukan satu nama, yaitu si pastor tua Thea. Jadi mereka berdua itu diutus Vatikan sebenarnya untuk menemukan si pastor tua dan akan mengambil alih salib Bergirs. Sisa benih yang sudah ngantongin lokasi salib Bergirs tidak bisa dicegah sekalipun itu terlihat oleh si Elora karena malam hari bukanlah waktunya untuk berburu. Wah, jeng jereng jeng jeng. Jadi salib di sini bukan counter, melainkan sumber kekuatan si vampir. Sementara di keesokan harinya mereka akan memastikan pergi ke lokasi salib tersimpan dengan arahan dari si Elora. Dan benar saja, ketika sampai salib sudah tidak lagi pada tempatnya, si Iip pun membeberkan apa yang akan terjadi setelah sisa benih mendapatkan salibnya. 600 tahun dia mencari salib itu untuk menyempurnakan transformasinya menjadikan vampir sempurna tanpa counter sekalipun itu sinar matahari, dan kita hanya punya waktu 8 jam sebelum ritual penyempurnaan dilakukan. That's where he is. Neng Elora ini udah bagaikan mbak-mbak Google Map. Begitu sampai di lokasi, si Elora memberi isyarat kalau sisa benih berada di sana di dalam kegelapan. Building in town is Jail of. how do you like your steak, bitch? Setelah itu, mereka mengatur strategi, jadi akan melakukan pemburuan seperti biasa, di mana yang akan mengendarai jeepnya itu si Denny, karena si Iip katanya belum pernah nyetir mobil. Si Elora juga sepertinya dia akan segera berubah karena sudah adug-adugan. Hooked and ready, Jack.
keep the doors! Oh, shit, sorry. What? Shit! Get away! Come on, let's do it! Fucking bitch! Baru saja membunuh dua pemimpin, tapi malam keburu poek SOP harus tetap dijalankan. Tidak boleh memburu ketua vampir saat malam, terlebih yang mereka hadapi ini vampir terkuat di bumi dan akan kembali esok hari. Hello, Jack. Ya, tapi si Sabeni memaksa si Jack supaya tidak recall. Sekalipun si Jack ini dinobatkan sebagai pejuang suci, tidak ada apa-apanya tatkala berhadapan dengan si Sabeni, dan dia sepertinya memang hanya ngelok si Jack saja, alhasil dia pun harus tertangkap. Sangat membagongkan sekali tiba-tiba muncul si Kardinal Alba berada di pihak si Sabeni. Semakin tuanya usia membuat iman si Alba terkikis. Dia yang menginginkan keabadian telah melakukan perjanjian dengan si Sabeni akan membantunya melakukan ritual penyempurnaan kevampiran dengan imbalan eternal life. Si Iip yang melihat dari tempat persembunyian pun semu percaya gak percaya. Jadi yang memberitahu nama si Jack ke si Sabeni itu adalah si Alba. Perjanjian mereka ini ternyata sudah dilakukan jauh sebelum si Jack melakukan pembersihan sarang. Makanya si Sabeni ngumpet karena dia memang tahu kalau si Jack akan datang ke sana. Dengan kata lain, pembersihan sarang itu bagaikan sebuah perkenalan antara mereka berdua. Situasi semakin buruk tatkala si Elora juga datang ke sana dengan wujud vampirnya yang sudah berlumuran darah si Denny. You are alone, Crusader. Ritual ini memerlukan darah seorang pejuang suci. Itu alasan kenapa si Jack tidak dibunuh si Sabeni. Ritual akan dilangsungkan saat subuh karena memerlukan sinar matahari pertama juga sebagai finishing. Tapi di sisi lain, si Denny ternyata dia masih hidup. Si Iip juga diam-diam mengambil senjata. Proses ritual pun akan segera dilakukan. Modar tahsyah. Jadi dengan begitu ritual tidak bisa dilanjutkan, terlebih sinar matahari pertama akan segera nyorot. Begitupun dengan si Denny yang datang dengan jeepnya. Beberapa vampir terlambat masuk hingga terbakar. Begitupun si Sabeni tidak bisa mengamankan salib Berzis karena tersorot matahari. Tempat yang dijadikan bersembunyi pun sedikit vulgar karena ada sinar matahari yang masuk. Seharusnya itu bisa memudahkan si Jack untuk menghabisi si Sabeni.
Mudah sekali bukan? Tapi setelah itu ada sedikit drama mengenai si Denny yang sudah terinfeksi. Dalam aturan setiap anggota yang terinfeksi maka tidak ada ampun baginya. Itulah yang akan dilakukan si Iip. Tapi si Jack yang kini tahu kalau si Denny sudah terinfeksi sejak 2 hari yang lalu, tapi dia masih berjuang dan beberapa kali menyelamatkan si Jack. Dia pun akhirnya membiarkan si Denny pergi bersama si Elora. Tapi si Jack tidak akan berhenti memburu vampir dan akan segera menemukan kalian. Ata mama ma atau san. When you were stabbing that